Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang siswa sekolah menengah atas di Samarinda tewas menabrak truk parkir. Warga Perum Korpri Loa Bakung Samarinda selama 3 tahun berupaya mendapatkan sertifikat hak kepemilikan tanah. El Nino menyebabkan kemarau di Kalimantan Timur berlangsung hingga September 2023. Rumah yang dihuni warga perumahan Korpri Loa Bakung, Sungai Kunjang, Samarinda ini sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Total lebih dari 3.000 rumah yang berdiri di kawasan ini. Meski sudah puluhan tahun, namun mereka belum memiliki sertifikat hak milik. Salah satunya bukti kepemilikan hanyalah surat hak guna bangunan. Sudah 30 tahun lebih, hak guna bangunan itu ada sama kita. Hak guna bangunan. Untuk mendapatkan sertifikat hak milik, warga dimotori kelompok ibu rumah tangga menuntut ke pemerintah provinsi. Mereka mengaku disposisi gubernur dan sekretaris daerah sudah mereka dapatkan. Hanya saja, mereka masih terganjal di bagian pertanahan. Ini surat dari gubernur yang mana? Ya, ini HGB lagi. Oh. Nah, lalu dari Sekda membuat surat yang diinginkan yang pertama cuma satu, Pak, nggak muluk-muluk. Kami minta Pemprov untuk menaikkan HGB menjadi hak milik. Itu yang penting. Oh. Terus sudah berupaya belum Ibu? Sudah sangat berupaya, Pak. Bapak-bapak sebelum kami dari forum ini, bapak-bapak juga sudah melakukan hal ini sampai ke Mendagri. Lagi-lagi memang mental-mental dan mental. Alasannya? Alasannya itu katanya ini kalau kita kasihkan ini hak guna hak milik, ini nanti akan menjadi persoalan ke hukum. Maka pemerintah nanti akan rek. Gitu. Bagaimana dengan keluarga kami? Itu yang disampaikan mereka. Ini tanah bersengketa. Warga bersama-sama Ketua RT juga heran dengan sikap pemerintah yang hingga kini belum bersedia menerbitkan sertifikat hak milik. Nah, inilah yang kami ingin tahu, Pak. Hidup perubahan. Oke. Kami ini sudah capek, Pak. Sudah hampir 30 tahun diam di Loa Bakung dengan bekal sertifikat HGB. Secara aturan kan semestinya sudah bisa dialihkan statusnya menjadi hak milik. Kami minta kepada pemerintah untuk bisa menjadi hak milik. Pak Jokowi membagi tanah itu, kenapa kita nggak dapat kayak gitu maksudnya. Gitu. Jadi harapannya Pak Jokowi tolong dibantu nih warga perumahan Loa Bakung. Ya. Pada intinya pemerintah, kalau menurut saya dari pihak pemerintah yang masih berbelit-belit memberikan kepada kita hak milik terhadap perumahan ini. Iya. Warga dalam waktu dekat akan menemui anggota DPRD Kaltim. Ini dilakukan agar sertifikat hak milik tanah dan bangunan bisa segera didapatkan. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pintu masuk lapangan futsal yang letaknya di lantai 3 Pasar Sanggam Aji di Layas, Kabupaten Berau ini terkunci dari luar. Suasana lingkungan bangunan terlihat sepi. Bahkan Disko Perindak Berau mengakui sejak pertama dibuka tahun 2015, lapangan tersebut belum difungsikan secara maksimal. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Abdur Rahim Saat menyatakan, peminat untuk mengelola lapangan tersebut cukup banyak. Akan tetapi, hingga kini belum diserahkan karena biaya pemeliharaannya lebih tinggi dari pemasukan yang didapat. Agar beban anggaran tidak bertambah, maka area tersebut akan dialihfungsikan.
proposal itu kan tidak tergunakan gitu, karena di situ memang ada biaya administrasi retribusi untuk menggunakan itu, namun sampai sekarang tidak tergunakan. Itu masalahnya mungkin belum tidak promosi. Banyak sih yang mau menginginkan itu, cuman kita tidak memberikan lagi karena pemeliharaannya terlalu besar. Oh, anggaran pemeliharaannya terlalu besar Pak ya. Berarti untuk saat ini dari Diskoperindak masih mikir-mikir Pak apa yang masih belum tergunakan proposal itu. Mungkin kedepannya nanti kita akan berikan masukan di sanggar untuk pelatihan. Nah, kita gunakan semacam karena itu merupakan kekayaan daerah. Iya. Kita harus memberikan semacam badan hukum dulu tentang penggunaan itu untuk retribusinya. Oke. Saat ini kalkulasi alih fungsi masih diperhitungkan. Beberapa skema disusun, diantaranya menjadikannya sebagai tempat pelatihan senam atau sanggar kesenian. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Polisi kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan memasang spanduk peringatan buaya liar. Ini dilakukan untuk mengantisipasi warga yang menjadi korban serangan predator liar tersebut. Imbauan yang diberikan berupa larangan beraktivitas di sekitar pantai hingga buaya tersebut menghilang atau ditangkap petugas. Kasih Humas Polsek kawasan Pelabuhan, Aibtu Supriyono menyatakan, intensitas kemunculan buaya makin meningkat sejak 3 hari terakhir. Kemunculannya menjadi ramai setelah beberapa warga merekam dan menyebarkannya di media sosial. Betul, memang ada pemunculan buaya di sekitar pantai ini sekitar 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu tapi sering terlihat ya tiap hari? Sering terlihat. Teror buaya sempat ini? di video sama masyarakat. Lantas upaya apa yang dilakukan polisi? Upaya dari Polsek kawasan Pelabuhan Semayang memasang spanduk himbauan untuk tidak berenang atau aktivitas di pantai ini. Ukurannya sementara. Berapa, Pak, buaya tersebut berapa sih Pak besarnya? Sekitar 3 meteran. 3 meter. Berapa banyak Pak? 1 aja. Tapi memang Saat ini petugas tengah menyusun rencana untuk menangkap buaya tersebut dan memindahkannya ke tempat yang jauh dari permukiman. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.